Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Melanjutkan kepada pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan mujibatul ghusli, itu hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar. Di sini saya hanya melengkapi pembahasan sebelumnya ya. Di pembahasan sebelumnya ada hal mengenai tentang perbedaan wiladah dan nifas. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara darah wiladah dan darah nifas. Adapun darah wiladah merupakan darah yang keluar sebelum bayi dilahirkan, sedangkan darah nifas adalah merupakan darah yang keluar setelah bayi dilahirkan. Adapun kalau kasusnya bayinya kembar, maka ketika bayi yang terakhir lahir, maka seketika itu dia diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. Ini bagi orang yang nifas. Contoh, bayinya kembar 2. Setelah bayi yang pertama keluar, dia masih belum diwajibkan mandi. Akan tetapi ketika bayinya sudah keluar, bayi yang keduanya sudah keluar, maka dia diwajibkan melakukan mandi wajib. Kemudian perlu kita ketahui sedikit untuk menambah wawasan kita, bahwasanya orang yang hamil, itu juga dibahas ya di dalam kitab takrib, bahwasanya orang yang hamil paling sebentar masa kehamilan seorang wanita yaitu 6 bulan. Adapun umumnya 9 bulan, dan yang paling lama masa hamil seorang wanita yaitu sampai 4 tahun. Di sini 4 tahun di sini bukan berarti ulama fikih berpendapat dengan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya. Akan tetapi ulama fikih berpendapat 4 tahun masa paling lama kehamilan seorang wanita, karena berdasarkan penelitian bisa kita ambil contoh di dalam kitab Tausyekh karya Imam Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab beliau, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mazhabnya banyak dianut oleh orang-orang di Indonesia, bahwasanya beliau Imam Syafi'i di kandungan ibunya sampai 4 tahun. Kemudian di dalam kitab Tausyekh juga Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama atau seorang tokoh mazhab Hambali, murid daripada Imam Syafi'i, beliau juga sama di kandungan ibunya sampai 2 tahun, ada yang mengatakan juga 3 tahun. Jadi waktu yang paling lama kehamilan seorang wanita yaitu sampai 4 tahun, adapun paling sebentar yaitu sampai 6 bulan, dan umumnya sampai 9 bulan. Kemudian melengkapi lagi pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai wajibnya mandi bagi seorang laki-laki apabila dia mengeluarkan mani, baik dia mengeluarkan secara sengaja ataupun
secara tidak sengaja, seperti dia melakukan istimna atau biasa yang ma'ruf atau yang dikenal dia melakukan onani, atau dia yang melakukan itu istrinya atau wanita lain, atau dia berhubungan badan baik dengan yang mahramnya seperti istrinya atau dengan orang yang bukan mahram, maka orang tersebut diwajibkan mandi ketika dia mengeluarkan mani, atau dia ketika mimpi basah, maka diwajibkan juga bagi dia untuk melakukan mandi wajib. Kemudian yang mewajibkan mandi juga adalah wanita yang haid. Dan perlu diketahui ketika dalam masa haid bagi seorang wanita dia dianjurkan, sebagaimana pendapat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dianjurkan untuk tidak memotong rambut ataupun memotong kuku. Kemudian untuk haid seorang wanita itu terjadi pada usia 9 tahun, dan apabila 9 tahun dia tidak haid, maka dia tetap terhitung dewasa apabila umurnya telah 15 tahun. Walaupun di umur 15 tahun dia masih belum mengeluarkan haid, maka dia tetap terhitung sebagai wanita yang sudah balik, dan wajib bagi dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang ditaklifkan atau yang dibebankan kepadanya seperti sholat atau zakat atau puasa. Begitu pula dengan pria atau laki-laki, ketika dia tidak mengeluarkan mani atau dia tidak mimpi basah sampai dia umur 15 tahun, maka di 15 tahun tersebut dia terhitung sudah balik, baik dia keluar mani ataupun dia tidak keluar mani. Karena dikatakan seorang yang balik, yang pertama dia mengeluarkan mani atau dia mimpi basah, yang kedua kalau dia tidak mengeluarkan mani atau mimpi basah, maka pilihan yang kedua adalah umurnya sampai beranjak 15 tahun, maka dia telah terhitung sebagai laki-laki atau wanita yang dewasa. Adapun umumnya masa haid seseorang wanita paling cepat yaitu sehari semalam. Adapun umumnya seminggu atau 6 hari 7 hari, dan paling lama yaitu 15 hari. Ketika dia telah melewati 15 hari akan tetapi darahnya masih keluar, maka darah tersebut tidak dikatakan darah yang haid, dan tidak juga diwajibkan bagi dia untuk melakukan mandi wajib karena itu bukan darah haid, akan tetapi darah istihadah, yaitu darah yang keluar, darah istihadah yaitu darah yang keluar pada masa-masa atau bukan pada waktu masa haid seorang wanita. Darah istihadah terjadi disebabkan kesehatan atau kurang sehatnya wanita tersebut sehingga dia mengeluarkan darah istihadah. Dia hanya diwajibkan untuk membersihkan tapi tidak diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. Dan orang yang istihadah pun ketika berwudu, maka dia niatnya tidak seperti pada umumnya orang yang berwudu. Niatnya dia seperti niat ketika seseorang tayamum, yaitu nawaitu
fardu wudu li istibahatis sholati lillahi ta'ala. Adapun normalnya seseorang biasanya niat berwudu yaitu nawaitu fardu wudu lillahi ta'ala. Adapun orang yang sedang istihadah, maka upaya yang dia lakukan adalah pertama menunggu masuknya waktu sholat, kemudian ketika waktu sholat masuk dia langsung membersihkan darah yang keluar, kemudian dia sumbat dengan sesuatu, kemudian dia langsung melakukan wudu dengan niat nawaitu wudu'a bi istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Kemudian baru dia melakukan sholat. Begitu pula hal ini juga sama ketika apabila seorang laki-laki dia itu mengalami atau dia selalu keluar air seninya atau air kencingnya, maka wudunya harus dilakukan ketika waktu sholat masuk, kemudian disumbat. Walaupun ketika disumbat itu masih mengeluarkan, tetap dia berwudu, lakukan saja wudunya, kemudian dia mengerjakan sholat dengan seperti biasanya. Itu pembahasan yang melengkapi pembahasan sebelumnya. Adapun kali ini yang akan dibahas di sini yaitu adalah al-ihtisalatul masnunati, ya, baris yang pertama mandi-mandi yang disunahkan. Wal ihtisalatul masnunatu, baris yang pertama itu mandi-mandi yang masnunatu yang disunahkan sab'atu asyara, ada 17 guslan. 17 guslan, ada 17 mandi. Al-guslul jum'ati, yang pertama mandi Jumat. Ketika mau menghadiri sholat Jumat, maka disunahkan bagi dia untuk melakukan mandi. Kemudian keutamaan juga orang yang mandi di hari Jumat, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya sampai Jumat yang berikutnya, kemudian ditambah 3 hari. Jadi dari ketika dia mandi di hari Jumat tersebut, kemudian sampai Jumat yang depan, kemudian ditambah lagi 3 hari, maka dosa-dosanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana keterangan di dalam hadis Nabi yang saya nukil atau saya ambil pendapat ini dari kitab Tausyikh, syarah daripada kitab Takrib. Kemudian mandi yang disunahkan juga adalah masih baris yang atas, wanaida ini, yaitu ketika kita mau menghadiri sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka disunahkan bagi kita untuk melakukan mandi. Adapun tadi mandi sunnah yang dilakukan untuk menghadiri sholat Jumat itu bisa dilakukan dari fajar sodik, atau bisa kita lakukan dari pagi hari. Tidak mesti kita itu sejam sebelum menghadiri Jumatan atau setengah jam sebelum menghadiri Jumatan baru mandi, tidak perlu. Kita juga bisa melakukan mandinya itu baik pada jam 6 maupun jam 7 maupun jam 8 bisa kita lakukan. Dan perlu diperhatikan juga bahwasanya ketika kita mandi, kita niatkan di dalam hati, saya niat mandi sunnah Jumat karena Allah Ta'ala. Begitu pula wanaida ini bagi orang yang ingin menghadiri salat id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri, maka disunahkan
untuk melakukan mandi dengan niat mandi sunnah baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dan waktu yang dilakukan mandinya dimulai dari pertengahan malam. Akan tetapi kita bisa juga melakukannya sebelum subuh atau jam 3. Adapun mandi sunnah Jumat tadi kan dari fajar shodiq. Adapun sholat Id, maka kita lakukan mandinya itu bisa dimulai dari pertengahan malam. Kemudian mandi yang disunahkan juga adalah wal istisqa'u, yaitu mandi ketika kita mau melakukan sholat yang dimana sholat tersebut dalam rangka meminta hujan, namanya sholat istisqa. Ketika penceklik cuaca atau mengalami kekeringan, kemudian seorang imam atau seorang ulama mengadakan sholat istisqa, sholat meminta hujan, maka bagi kita yang menghadiri disunahkan untuk melakukan mandi. Wal khusuf, dan begitu pula disunahkan mandi juga bagi orang yang mau melakukan sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Kemudian baris yang kedua wal kusuf, dan bagi orang yang mau melakukan sholat gerhana matahari. Wal guslu, kemudian mandi, disunahkan mandi juga min guslil mayyit, bagi orang yang memandikan mayit. Jadi orang yang memandikan mayit maka disunahkan bagi dia untuk melakukan wudhu setelah dia memandikan mayit. Adapun bagi orang yang menggotong mayit atau yang membawa mayit, maka disunahkan hanya melakukan wudhu saja. Kemudian baris selanjutnya, masih baris yang kedua, bagian tengah, wal kafiru idza aslama, dan bagi orang yang kafir idza aslama, apabila dia baru masuk Islam, maka disunahkan bagi dia untuk mandi. Kemudian baris selanjutnya wal majnun wal mugma alaihi idza afaqa, dan disunahkan mandi juga bagi orang yang gila atau orang yang epilepsi. Wal mugma itu atau pingsan ya, idza afaqa, apabila orang yang gila maupun orang yang pingsan tadi atau epilepsi tadi telah sadar daripada kegilaannya atau daripada pingsannya dia, maka disunahkan bagi kedua orang tersebut yang mengalami kasus tersebut untuk melakukan mandi. Adapun ketika di masa kegilaannya dia mengeluarkan mani, maka yang wajib bagi dia itu adalah mandi wajib, mandi besar, bukan mandi sunahnya. Justru malah dia wajib untuk melakukan mandi besar. Kemudian yang disunahkan lagi wal ghuslu indal ihrami, dan disunahkan mandi bagi orang yang indal ihram, ketika mau melakukan ihram. Ihram adalah suatu ibadah, ritual ibadah di dalam Islam yang dilakukan bagi orang yang umroh maupun orang yang haji. Walidukhuli Makkah, dan disunahkan juga mandi bagi orang yang memasuki kota Makkah. Walil wuqufi, dan disunahkan juga bagi orang yang wukuf. Ini baris yang atas ya, walil wuqufi, dan bagi orang yang wukuf, melakukan wukuf di Arafati, melakukan wukuf di Arafah, maka disunahkan juga bagi dia mandi. Walil mabiti, dan bagi orang yang mabit atau bertempat tinggal di Musdalifati, di Musdalifah juga nama tempat di daerah Mekah.
maka disunahkan bagi dia untuk melakukan mandi. Wali ramil jimari salasa, kemudian bagi orang yang melempar jumroh 3 kali, maka disunahkan bagi dia untuk melakukan mandi sunnah. Wali tawafi, dan bagi orang yang tawaf juga disunahkan juga bagi dia mandi sebelum tawaf. Wali sa'i, dan bagi orang yang sa'i juga sama, disunahkan juga untuk melakukan mandi sunnah. Wali dukhuli madinati rasul, wali dukhuli Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi orang yang mau masuk ke kota Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang memasuki kota Madinah, maka disunahkan untuk melakukan mandi sunnah. Dan mandi-mandi ini yang saya sebutkan adalah mandi-mandi yang disunahkan dengan diniatkan di dalam hati. Ketika mandi, saya niat melakukan mandi sunnah Jumat, atau sunnah mau masuk Mekah, atau saya niat mandi sunnah ketika mau menghadiri Jumat di hari Jumat, atau mau menghadiri sholat hujan, atau ingin menghadiri sholat gerhana matahari, maka diniatkan di dalam hati tanpa perlu dilafadzkan, karena niat adalah amalan hati. Walaupun tanpa kita lafadzkan niatnya, tetap sah bagi kita, karena niat adalah ibadah hati. Adapun lisan mengucap itu sebagai membantu, sebagai sarana membantu kita untuk menghadirkan niat di dalam hati, dengan cara kita mengucapkan terlebih dahulu niat tersebut, kemudian dengan kita sebutkan niat tersebut dengan lafadz di ucapan kita, maka seketika itu juga kita disebut menghadirkan niat di dalam hati. Kadang ada orang yang nggak bisa diniatkan terlebih dahulu langsung melakukan sholat atau melakukan ibadah yang lain, bisanya itu dilafadzin dulu baru bisa terkoneksi dengan hatinya niatnya. Makanya itu para ulama mengatakan hukum melafadzkan niat, talaful bin niat sunnatun, hukumnya itu sunnah, dan yang wajibnya itu niatnya adalah di dalam hati. Nah, inilah pembahasan kitab takrib mengenai tentang mandi-mandi yang sunahkan, dan juga tadi ada pembahasan sedikit yang dimana pembahasan yang tadi yang sedikit tersebut untuk menjelaskan pembahasan yang sebelumnya, pembahasan mandi besar. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.